Berikut update terkait mengenai informasi penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 3 hari ini tanggal 6 Agustus tahun 2022. Nah, ada juga instruksi dari pusat untuk percepatan penyaluran bantuan. Dan info pentingnya juga ada di tanggal 12 dan tanggal 15. Nah, kira-kira info apa saja ini yang penting di dalam pembahasan video ini? Nah, maka dari itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan update terkini terkait mengenai pencairan atau penyaluran bantuan PKH tahap 3 untuk di bulan Agustus ini tertanggal 6 Agustus hari ini. Nah, kira-kira di daerah atau bank wilayah mana saja bantuan PKH yang sudah terpantau cair, dan juga saya akan memberikan informasi terkait mengenai percepatan penyaluran bantuan PKH. Nah, ini penyaluran percepatannya ini apa ya yang dimaksud, dan ada info penting juga terkait percepatan penyalurannya untuk tanggal 12 dan 15 Agustus tahun 2022. Nah, kira-kira ada bahasan apa di dalam video ini? Nah, simak sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, gimana nih untuk saldo bantuan PKH di kartu KKS-nya? Apakah sudah dicek semuanya? Nah, memang di tahap 3 ini kami sendiri dari pendamping PKH memang belum mendapatkan SP2D ya, surat perintah pencairan dana. Karena acuan untuk mengetahui atau melihat data-data KPM siapa saja yang sudah cair atau saldonya yang sudah masuk di kartu KKS atau yang belum, itu hanya ada di SP2D. Tapi sampai saat ini memang kami belum menerimanya. Tapi ternyata saldo bantuan PKH tahap 3 sudah masuk di kartu KKS para KPM beberapa hari yang lalu, mulai tanggal 3 Agustus. Nah, dan ini secara bertahap ya, tidak serentak semuanya. Nah, ada beberapa daerah yang sudah terpantau cair sejak tanggal 3 Agustus kemarin. Yang pertama itu terpantau di Bank BRI ya, untuk beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian disusul untuk Bank BNI juga. Dan alhamdulillah kemarin itu sudah masuk juga saldo untuk bank penyalur BTN ya, BTN, dan kebetulan di wilayah daerah dampingan kami ini adalah bank BTN, bank penyalurnya. Dan ketika sudah dapat kabar saldo untuk bank BTN masuk, akhirnya saya menghubungi para ketua kelompok untuk mengecek terlebih dahulu apakah sudah ada saldo bantuan PKH tahap 3 yang masuk. Dan alhamdulillah ternyata sudah ada saldo yang masuk, dan sudah banyak ya yang masuk untuk di termin pertama untuk bantuan PKH tahap 3 ini. Namun ada beberapa KPM juga yang belum masuk saldo PKH bantuan saldo PKH tahap 3. Dan setelah saya cek di SIG-NG di DTKS-nya, nah itu keterangannya itu periodenya itu triwulan ketiga ya, PKH-nya itu PKH triwulan 3 Juli sampai September, dan masuk keterangan SK atau calon penerima bansos. Tapi ternyata saldonya itu belum masuk, tidak serempak, tidak bareng dengan teman-temannya yang lain yang ada dalam satu desa atau kelurahan tersebut. Nah, ini berarti kemungkinan KPM yang belum masuk saldonya tersebut, jika periode dilihat di SIG-NG, di DTKS-nya itu menjadi penerima PKH triwulan ketiga Juli sampai September, nah ini masih ada harapan besar untuk cair, untuk masuk saldonya di kartu KKS, nanti nunggu di termin berikutnya. Karena kami belum bisa memilah ya
siapa saja nama-nama KPM yang masuk di termin pertama. Jadi itu Sobat YouTube. Jadi ya lebih baik para KPM, Sobat YouTube semua yang mungkin merupakan KPM PKH, lebih baik ya menunggu info dari pendampingnya melalui SP2D itu yang bisa dilihat nama-namanya yang cair lebih dahulu, dan yang nanti menyusur cair ya harus ditunggu SP2D di termin berikutnya. Jadi seperti itu ya Sobat YouTube. Dan lebih baik kalau saya sarankan untuk para KPM PKH, jika mencairkan bantuannya ya nunggu arahan dari pendampingnya. Mungkin pendamping membutuhkan dokumentasi ketika para KPM mencairkan, seperti memegang kartu KKS, truk pengambilan dan uangnya, dan itu nanti untuk keperluan rekonsiliasi ya. Jadi bisa didata juga KPM PKH siapa saja yang sudah mencairkan dan yang belum. Karena di setiap tahapnya untuk bantuan PKH tahap 3 itu ada tahapan rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini untuk memastikan, mengevaluasi apakah ada KPM yang belum menarik tunai atau mentransaksikan saldo bantuan PKH-nya. Begitu juga dengan bantuan BPNT, sama juga ada rekonsiliasi. Nah, jika belum atau ada yang belum bertransaksi, nah itu harus segera ditransaksikan ya. Sesuai dengan kabar dari pusat juga, baru-baru ini ada surat yang turun juga tertanggal 4 Agustus kemarin dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait mengenai tindak lanjut hasil rekonsiliasi PKH tahap 2 dan penyaluran bantuan sosial PKH tahap 3. Nah, dari sini di tahap 1 dan tahap 2 kemarin ada KKS yang belum terdistribusikan. Nah, itu ya. Jadi totalnya itu yang tahap 1 itu ada 123.000 KPM. Kemudian ini yang KKS tidak terdistribusi dan KPM belum transaksi. Kemudian tahap 2-nya itu KKS yang tidak terdistribusi dan KPM yang tidak transaksi, totalnya ada 274.000 KPM. Nah itu. Dan di dalam surat ini juga, nah berkaitan dengan hal tersebut, diminta Dinas Sosial Kabupaten Kota dan Bank Penyalur untuk melakukan percepatan penyaluran dan penjadwalan pendistribusian buku tabungan atau KKS tahap 1 dan tahap 2 paling lambat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Nah itu ya, jadi yang belum transaksi ini harus segera melaporkan apakah KPM tersebut sudah bertransaksi atau mungkin belum. Nah itu harus diketahui penyebabnya apa kok tidak transaksi, mungkin karena KPM-nya sudah meninggal atau mungkin hal-hal yang lain ya, banyak alasannya di situ. Dan tanggal 15 itu merupakan hasil laporan percepatan penyaluran itu harus segera dilaporkan, disampaikan paling lambat tanggal 15 Agustus ini. Jadi itu. Kemudian di dalam surat ini juga Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial meminta juga kepada Dinas Sosial se-Indonesia ini untuk memantau penyaluran bantuan sosial PKH tahap 3 dan memastikan KPM untuk segera bertransaksi. Nah ini ya yang harus digarisbawahi, kalau sudah ada himbauan untuk segera bertransaksi ya harus segera ditarik tunai bantuan PKH tahap 3 jika sudah masuk saldonya di kartu KKS-nya ya. Nah itu ya, jadi untuk yang terpantau sudah cair ada Bank BRI, BNI, BTN, dan kemarin kayaknya ada yang Mandiri, tapi kayaknya belum semuanya untuk Bank Mandiri. Dan ada satu lagi Bank BSI ya, di daerah wilayah khusus Aceh ini kan bank penyalurnya BSI ya. Jadi silakan di komentar saja, mungkin untuk Mandiri dan BSI mungkin sudah ada yang cair hari ini. Dan bagi yang belum cair, harap bersabar menunggu di termin berikutnya. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.